Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 dan halaman 29. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja untuk menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 22. Di halaman 22 itu ada bagian ayo berlatih. Pahamilah bacaan di atas. Buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, Inggris, Belanda? Untuk pemerintahan yang paling terkenal tokohnya pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia, kalau Inggris itu ada Thomas Stamford Raffles. Ini Inggris. Kemudian kalau Belanda itu tokohnya yang paling terkenal ada Cornelis de Houtman, kemudian W. Daendels, kemudian ada Janssens dan ada Van den Bosch. Nah, itu adalah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Inggris maupun di Belanda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah, di manakah daerah kekuasaannya? Untuk daerah kekuasaan Inggris dan Belanda itu ada di daerah seperti ini. Untuk yang Inggris, daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Itu daerah kekuasaan Inggris. Sementara untuk daerah kekuasaan Belanda itu hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, itu berkaitan dengan kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung. Nah, kebijakan yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung itu seperti ini kebijakannya. Pada zaman masa kolonial Inggris, itu kebijakannya adalah sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah karisidenan, kerja rodi. Itu untuk kebijakan pada masa pemerintahan Inggris. Kemudian untuk pemerintahan Belanda, itu kebijakannya ada penyerahan hasil bumi, kemudian ada tanam paksa, undang-undang agraria, dan ada kerja rodi. Itu untuk kebijakan yang berlangsung pada masa pemerintahan Belanda. Sekarang kita lanjut ke kapan waktunya. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Nah, ini untuk waktunya. Waktu pemerintahan kolonial yang Inggris itu tahun 1811 sampai 1818. Kemudian untuk Belanda itu waktunya 1602 sampai 1945. Nah, itu adalah waktu pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Jawaban untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial baik Inggris maupun Belanda yaitu sangat menderita. Nah, ini jawaban untuk halaman 22. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman 23. Di halaman 23 itu ada ayo berdiskusi. Nomor 1, bentuk kelompok diskusi yang beranggotakan 2-5 siswa. Nomor 2, lakukan diskusi kelompok mengenai permasalahan berikut. A. Faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. B. Ringkasan peristiwa dibentuknya VOC. C. Kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa.
Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Beri kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk berbicara atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ingat, saat bicara di depan kelas, pastikan suaramu cukup jelas terdengar. Bicaralah dengan kalimat yang teratur dan tidak terburu-buru. Jika kamu telah selesai presentasi, mintalah satu orang temanmu untuk memberikan penilaian seperti dalam tabel di bawah ini. Kamu juga memberikan penilaian terhadap presentasi seorang temanmu. Nah, untuk jawaban dari bagian ayo berdiskusi, pertanyaan yang A sampai C, nomor 2, ada faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa, ringkasan peristiwa dibentuknya VOC, dan kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa itu seperti ini. Nah, ini yang pertama atau yang A adalah faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudera bangsa-bangsa Eropa. Faktor pendorong terjadinya penjelajahan yaitu rempah-rempah sangat mahal di Eropa. Pada waktu itu, pasokan rempah-rempah disalurkan ke Eropa dilakukan melalui jalur darat Konstantinopel. Konstantinopel dikuasai oleh Turki, sedang Turki berselisih dengan bangsa-bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah menjadi tersendat. Bangsa-bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk pengawet makanan, obat-obatan, dan bumbu masak. Oleh karena itu, bangsa Eropa membuat alternatif baru dalam memasok kebutuhan mereka atau mencari kekayaan (gold), yaitu mencari daerah sumber penghasil rempah-rempah, dan pencarian ini dilakukan melalui jalur laut. Lanjut. Dalam mencari kekayaan, misi mereka juga diikuti oleh misi menyebarkan agama atau gospel, sesuai dengan perintah pemuka agama bangsa-bangsa Eropa. Misi khusus tersebut dianggap tugas suci dalam menyebarkan ke daerah jajahan dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory, sehingga negara-negara di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ditemukannya kompas untuk menjelajah, dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk menjelajah samudera, dan ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Nah, itu adalah diskusi untuk yang nomor A atau faktor-faktor pendorongnya. Sekarang untuk yang nomor B. Yang B ini adalah ringkasan peristiwa dibentuknya VOC. Adapun ringkasan peristiwa dibentuknya VOC yaitu Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1956, kemudian makin banyak pedagang-pedagang Belanda yang ada di Indonesia dengan memiliki armada kapal sendiri. Agar tidak ada persaingan atau perselisihan antar pedagang Belanda sendiri, maka pada tanggal 20 Maret 1602 dengan didukung pemerintah Belanda, maka dibentuklah VOC atau Verenigde Oostindische Company yang bertujuan 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, ini adalah jawaban bagian B atau ringkasan peristiwa dibentuknya VOC. Selanjutnya, untuk bagian yang 2C, kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa kondisinya sangat memberatkan rakyat Indonesia. Banyak tanah terbengkelai. Akibat rakyat dipaksa lebih memperhatikan tanaman ekspor. Sehingga tanaman milik rakyat sendiri banyak yang gagal panen. Sehingga rakyat makin menderita. Wabah, penyakit merajalela, bahkan bahaya kelaparan melanda rakyat menyebabkan banyak yang meninggal sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian C terkait kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 24.
Di halaman 24 itu ada bagian ayo berdiskusi. Nomor 1, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Nah, ini jawabannya seperti ini. Nomor 1 halaman 24, membeku adalah perubahan wujud dari benda. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan antara membeku dan mencair. Kalau membeku itu dari cair ke padat, kalau mencair itu dari padat ke cair. Kita lanjut ke halaman 25. Di halaman 25, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Nah, ini untuk jawabannya. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Itu membeku. Sementara menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Nah, itu adalah perubahan wujud membeku dan menguap. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, masih di halaman 25. Soalnya nomor 3, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Nah, ini untuk jawaban nomor 3 halaman 25. Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian untuk menguap adalah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Jadi kalau menguap itu dari cair menjadi gas, kalau mencair dari padat menjadi cair. Itu perbedaannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4 itu soalnya seperti itu. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, menguap? Jawabannya adalah yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap adalah perubahan lingkungan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 5, masih di halaman 25. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Jawabannya adalah es batu terkena sinar matahari. Untuk pertanyaan yang nomor 6, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 6 adalah air disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, itu jawaban untuk soal-soal yang ada di halaman 25. Satu soal lagi. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap? Nah, ini merupakan soal yang nomor 7. Adapun jawabannya adalah genangan air di jalan terkena sinar matahari. Nah, itu kunci jawaban halaman 25. Sekarang kita lanjut ke halaman 26. Di halaman 26 kita diminta untuk membuat poster peristiwa perubahan wujud benda. Nah, ini contoh posternya seperti ini. Kalian bisa membuat bentuk yang lain selain seperti ini. Ini contohnya, di tengah ini ada judul. Judulnya peristiwa perubahan wujud benda. Kemudian di samping-sampingnya ada 3 wujud benda. Antara lain ada padat, ada cair, ada gas. Nah, ini anak panah itu menunjukkan peristiwanya. Kalau cair ke gas, anak panahnya menuju ke gas, itu artinya menguap. Menguap itu apa? Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Kemudian kalau padat menjadi cair itu mencair, kalau cair menjadi padat itu membeku. Kalau membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat, kalau mencair adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Nah, itu contoh posternya. Adapun penjelasan untuk poster ini itu seperti ini. Ini penjelasan untuk poster yang ada di halaman 26. Perubahan wujud zat terbagi atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Perubahan fisika dibagi beberapa kategori antara lain penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas, pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair, pembekuan, yaitu perubahan wujud dari padat dari cair. Ini ya, saya ulangi untuk pembekuan, khusus pembekuan, yaitu perubahan
wujud cair menjadi padat, kemudian pencairan yaitu perubahan wujud padat menjadi cair, penyubliman yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas, mengkristal yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Nah, itu jawaban untuk halaman 26. Ini jawabannya bisa kalian baca sendiri seperti ini. Apabila kalian perlu waktu untuk memahami lebih lama, kalian bisa baca sendiri dan bisa klik tombol pause-nya dulu untuk membaca supaya videonya tidak lanjut ke video selanjutnya. Oke ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu halaman 27. Di halaman 27 itu tidak ada soal sih, di sini ada lagu tentang lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kita lanjut ke pertanyaannya aja, halaman 28. Di halaman 28 itu ada bagian ayo berlatih. Jelaskan isi lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskan dalam kotak berikut. Nah, ini untuk halaman 28 bagian ayo berlatih. Jawabannya seperti ini. Rayuan Pulau Kelapa menjelaskan tentang negeri Indonesia yang sangat elok dan pasti sangat dicintai oleh rakyatnya. Harapannya akan selalu menjadi negeri tumpah darah yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Indonesia adalah negeri yang aman dan makmur. Negerinya dikenal dengan nama Pulau Kelapa yang dikenal amat subur. Juga disebut sebagai Pulau Melati karena keindahannya. Negeri ini menjadi pujaan seluruh bangsa di dunia karena keindahannya. Keindahan pulau ini terlihat dari adanya pulau kelapa di pantai yang seolah menari. Bahkan para pengelana dunia membicarakan atau berbisik-bisik keindahan Indonesia. Nah, itu adalah jawaban halaman 28 bagian ayo berlatih. Ini ya jawabannya seperti ini. Dari atas ini. Dan ini. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ke halaman berikutnya. Tapi sebelum ke halaman berikutnya, ini di bawahnya ada bagian ayo renungkan. Soalnya yang nomor 1, kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai informasi dari bacaan sejarah mengenai pemerintahan kolonial di Indonesia. Salah satunya tentang penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat penindasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintahan kolonial. Bandingkan kondisi kehidupan pada masa pemerintahan kolonial dan kondisi kehidupan seperti yang kamu alami sekarang. Apa yang kamu rasakan? Bagaimanakah kamu mensyukuri kehidupanmu sekarang ini? Nah, jawabannya ada di halaman 29. Nah, ini dia untuk jawabannya. Kehidupan sekarang dan pada masa kolonial sangatlah berbeda. Saat ini kita dapat belajar dengan bebas. Saya merasa senang dan sangat bersyukur dengan keadaan saat ini. Adapun cara saya mensyukurinya yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa mengharumkan nama negara. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk yang soal nomor 1. Sekarang ke soal yang nomor 2. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai perpindahan kalor. Tuliskan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang dapat berubah wujud karena perpindahan kalor. Nah, ini contohnya. Yang pertama, air menjadi es. Yang kedua, es mencair
Ini mencair. Kemudian yang ketiga adalah air menjadi uap. Yang keempat, uap air mengembun. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 bagian ayo renungkan. Kita lanjut. Di bawahnya ini ada kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah kegiatan sehari-hari keluargamu di rumah. Identifikasilah, lalu tuliskan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya perubahan wujud benda. Nah, ini contohnya. Yang pertama, membuat es batu, perubahan wujud cair menjadi padat. Yang kedua, memanaskan air, perubahan wujud cair menjadi uap. Yang ketiga, memanaskan mentega, perubahan wujud padat menjadi cair. Kemudian yang keempat, membuat agar-agar, perubahan wujud cair menjadi padat. Nah, itu adalah jawaban untuk bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 29. Ya, demikian tadi pembahasan kita kali ini di buku tema 7 kelas 5 halaman 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Banyak salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.